C dan setiap atom hidrogen berikatan dengan atom karbon atau ikatan HCl. Sebuah kumpulan dari atom karbon yang terangkai disebut juga dengan rumus kerangka. Ya, observasinya itu yang pertama ada premium. Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Premium merupakan BBM untuk kendaraan bermotor yang paling populer di Indonesia, sebab harganya yang paling murah di antara bahan bakar lainnya. Premium merupakan BBM dengan oktan atau reset oktan number atau RON terendah di antara BBM untuk kendaraan bermotor lainnya, yaitu hanya 88. Yang kedua, Pertalite. Itu pembakarannya lebih sempurna ketimbang premium karena memiliki reset oktan number 90. Terus dia menghasilkan NOx dan COx dalam jumlah sedikit. Dan warnanya itu hijau terang seperti yang di depan. Terus yang ketiga, Pertamax. Itu seperti hal premium. Pertamax juga merupakan produk BBM dari pengolahan minyak bumi. Pertamax dihasilkan dengan penambahan zat aditif dalam proses pengolahannya di kilang minyak. Ya, kelebihan dari Pertamax itu reset octane number atau RON-nya itu lebih tinggi dari premium. Pertamax dapat menerima tekanan pada mesin berkompresi tinggi sehingga dapat bekerja dengan optimal pada gerakan piston. Hasilnya itu tenaga mesin yang menggunakan Pertamax lebih maksimal karena BBM-nya itu digunakan secara optimal. Terus ditunjukkan untuk kendaraan yang menggunakan bahan bakar beroktan tinggi dan tanpa timbal. Dia mempunyai nilai oktan 92. Etanol itu sebagai peningkat bilangan oktannya dan menghasilkan NOx dan COx dalam jumlah yang sangat sedikit dibanding premium. Terus yang keempat, Pertamax Plus. Itu selain premium dan Pertamax, yang terakhir adalah Pertamax Plus. Pertamax Plus merupakan bahan bakar yang sudah memenuhi standar performa internasional. Terus Pertamax Plus juga bahan bakar untuk kendaraan yang memiliki rasio kompresi minimal 10,5 serta menggunakan teknologi electronic fuel injection. Terus keunggulannya itu dia bebas timbal, reset octane number atau RON itu lebih tinggi daripada Pertamax. Pertamax Plus bisa menerima tekanan pada bensin berkompresi tinggi sehingga menarik. Motornya kan sebenarnya menggunakan bensin, ya, dimasukin bensin. Namun ketika mau berangkat ke kuliah, jadi dia melihat ada botol kecil yang biasanya dia kira sama ibunya itu bensin. Nah, ketika dia ambil, dia masukin ke nah ini dari hasil bensin campur solar yang di tempat Anissa. Jadi kita simpan, kita minta dari bengkelnya. Ketika kita simpan ini, jadi mesin dari Anissa, tempat Anissa itu rusak dan untuk memperbaikinya perlu dilakukan pembongkaran mesin dan pembersihan secara maksimal. Ya, jadi itu sedikit dari tentang Anissa. Jadi dampak pengoplosan bagi kendaraan sendiri, ya, dari dampak dari kendaraan itu sangatlah fatal karena jika sudah masuk, sebenarnya dampaknya nggak langsung ya, ketika dimasukin solar ke motor nggak langsung mati motornya. Jadi sisa bensin yang masih di bawah itu masih bisa buat bahan bakar motor tersebut. Namun ketika sudah habis yang di bawah itu, kemudian solar yang mengendap dan masuk ke mesin, nah itulah yang menyebabkan mesin rusak dan harus dilakukan pembongkaran dan pembersihan secara maksimal. Ya, kita di sini melakukan observasi. Jadi ini adalah bensin. Nah, warna bensin kuning keemasan ya, kayak minyak makan. Ya, ini warna bensin. Kemudian ini yang tadi, ini adalah Pertalite berwarna biru, nilai oktannya lebih tinggi daripada bensin. Kemudian ada ini minyak makan. Iya, minyak tanah. Iya, ini minyak tanah. Ya, ini minyak tanah. Yang berfungsi untuk memasak menggunakan kompor dan mungkin untuk pencahayaan ketika mati lampu. Ya. Kemudian ini ada solar. Ya,
sedikit mirip dengan minyak tanah, namun solar ini sedikit berbau. Gini, minyak tanah bisa dibuat dengan mencampurkan antara bensin dengan solar, asalkan ada perbandingan khusus. Jadi misalnya bensinnya 1 liter, kita campurkan dengan solar 2 liter, jadi perbandingannya 1:2 untuk mencegah kebakaran atau reaksi dari api itu untuk menyambar dari bensin. Jadi bensinnya 1 liter misalnya, solarnya kita masukin 2 liter dan itu bisa buat minyak. Campur antara solar dengan minyak panas. Jadi ketika dicampur itu solar memang sudah berwarna coklat gelap, dicampur dengan minyak tanah, jadi warnanya sangat gelap seperti ini. Gelap. Biasanya penggunaan ini buat masak pakai kompor, Bu. Jadi ketika dicampur dengan solar, itu apinya tuh nggak terlalu besar. Jadi kalau pakai kompor tuh apinya cuma meletup-letup seperti kecil. Nah, tapi dengan menggunakan minyak tanah, dengan solar ini bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk tadi bisa digunakan buat itu juga kalau mati lampu dimasukin ke obrik juga bisa. Ini nggak berbahaya buat lu. Tapi kalau buat memasak, api yang dihasilkan juga akan kecil dan pembakarannya tidak sempurna gitu, Bu. Nah, selanjutnya juga yang sering terjadi di masyarakat, berbau karena itu sebagai langkah pengamanan. Iya, jadi sebenarnya LPG itu sudah berbau. Gas itu sebenarnya tidak berbau. Namun oleh pemerintah diberi zat pembau yang disebut etil merkaptan atau odoran, yaitu senyawa hidrokarbon dan belerang. Zatnya bersifat tidak berwarna dengan keenceran seperti bahan premium dan mencair dalam suhu serta tekanan ruang. Etil merkaptan sendiri memiliki nama lain yaitu etanetiol yang memiliki rumus C2H6S. Nah, jadi pemerintah sudah memberikan etil merkaptan ini sebagai warning ketika gas rumah itu bocor. Jadi kita bisa membaunya seperti bau telur busuk atau bangkai lah. Nah, jadi ketika kita melihat bau tersebut, kita bisa langsung bahwa gas tersebut mengalami kebocoran. Yang sering terjadi di masyarakat, pengoplosannya sebenarnya menggunakan, saya pernah menemukan karena saya juga adalah, bapak saya punya itu tabung gas, kumpulan tabung gas di rumah, kebetulan toko. Nah, biasanya pengeceran seperti ini, pengoplosannya yang terjadi adalah tabung gas itu dimasukkan dengan air untuk memperberat ketika tapi sebenarnya bisa dilihat bahwa ketika dicampur dengan air, kita dapat menggoyang-goyangkan bahwa itu bunyinya tuh beda. Ketika yang tidak bercampur, digoyang-goyang sini nggak ada bunyinya. Tapi ketika dicampur dengan air, maka bunyinya kayak kayak ngocok gitu, kupiuk-kupiuk gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengoplosan dengan pasir. Nah, jadi itu ketika gas tersebut dimasukkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dikurangin jumlah gasnya dengan alat tertentu untuk diambil dan dimasukkan ke gas lainnya. Kemudian untuk memperberat dimasukkan pasir sebagai pemberat. Tapi sebenarnya ini sangat mudah dibedakan dengan hal yang tidak dicampur. Jadi kalau yang dicampur dengan pasir, bunyinya streng gitu. Ada produk produknya selain bensin, terus selain solar dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama residu minyak bumi terdiri dari yang pertama itu parafin, digunakan dalam proses pembuatan obat-obat, kosmetika, tutup botol industri, tenun-menenun korek api, lilin batik, dan masih banyak lagi. Parafin yang terdapat dalam kosmetik memiliki fungsi anti penuaan. Nah, jadi kalian wanita ini pasti pernah pakai kosmetik yang ada tulisan anti penuaan atau anti aging.
kerosin. Selain digunakan untuk bahan bakar, biasanya juga digunakan membasmi serangga seperti semut, mengusir kecoa. Kadang digunakan juga sebagai campuran dalam cara membasmi serangga seperti merek pada titik-titik. Nih, di sini. Ya sama aja sih kayak yang brand Baygon terus Hit. Nah ini juga sama aja, dia juga menggunakan kerosin. Selain itu juga untuk BBM pesawat terbang yang menggunakan mesin jet. Yang kedua mineral oil atau yang disebut petroleum oil atau minyak tanah, paraffin oil dan wet mineral oil telah banyak digunakan dalam dunia industri obat ternak, mesin dan elektro. Namun saat ini banyak produk kosmetika dalam industri yang menggunakan mineral oil nih. Pasti saya punya adik bayi atau enggak? Di dalam komposisinya itu ada mineral oil dan atau parfum. Nah, mineral oil itu tuh sebenarnya kan itu buat ngembutin apa? Ya, kulit. Mineral oil apa yang saya disebut petroleum minyak tanah? Penggunaan mineral oil biasanya digunakan untuk melembabkan kulit atau pada produk perawatan rambut. Nah, tapi sebenarnya itu di dalam kandungan apa? Ya, baby oil itu tuh kita nggak tahu ada berapa persen yang digunakan. Apa kandungan? Nah, di situ cuma disebutin di komposisinya itu cuma ada mineral oil dan parfum tadi buat dia wangi itu kan. Nah, kan kemudian di situ tuh alasan utama untuk menghindari produk yang menggunakan mineral oil itu yang pertama ada kemungkinan mengandung toksin. Bahwa peningkatan obat kan menggunakan di TNL yang masih ngetren kan ya pakai apa pasti jarang orang tahu. Nah di situ apa perlombaan itu kan mesti menimbulkan efek yang sangat luar biasa gitu ya bagi lingkungan sekitar. Lalu mau pencegahannya itu gimana? Kan biasanya kan kalau motor kan pasti kan penyaringan kenapa kan pasti ada penyaringnya. Penyaringnya itu Ya, jadi TL ini mengandung timbal atau BB. Nah, jadi solusinya untuk penggunaan TL ini, ya tadi solusinya memang kita tetap harus menggunakan karena mau nggak mau kita harus pakai bensin dan dimasukkan ke motor kita. Solusinya mungkin kita gunakan mungkin merek BBM yang lebih berkualitas. Misalnya kita bisa menggunakan Pertalite. Karena Pertalite ini sudah menggunakan penaikan nilai oktan yang bebas dari timbal. Jadi Pertalite ini lebih bagus daripada premium. Sebenarnya premium kita ini sejak 2006 sudah tidak mengandung timbal. Iya, jadi ini TL ini cuma kami jelaskan bahwa TL itu mengandung timbal. Namun sebenarnya sejak 2006 saya baca di Google tadi bahwa premium atau bensin kita sudah tidak mengandung timbal karena sudah menggunakan teknologi terbaru. Kemudian buat lebih baiknya, buat pembakaran yang lebih sempurna, kita bisa menggunakan Pertalite sebagai bahan bakar kita karena pembakaran bensin kita lebih sempurna dan dapat membersihkan bensin. Mungkin lebih baik lagi menggunakan Pertamax. Ya, jadi Pertamax itu coba tadi buka Pertamax. Pertamax dapat menerima tekanan pada mesin berkompresi tinggi sehingga dapat bekerja dengan optimal pada gerakan piston. Hasilnya tenaga mesin yang menggunakan Pertamax lebih maksimal karena BBM digunakan secara optimal. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.